Nah, kalau yang kemudian paling rame itu sekarang FRP samping ya. Contoh paling gampang adalah saya yang pakai VZ. Kalau kalian perhatiin, ini saya tempel depan belakang nih. Nah, kenapa? Gampang. Penyakit VZ gampang retak samping dan belakangnya. Makanya itu saya tumpu. Berbeda dengan AR-nya dia. Oh, cuma itu doang. Kalau ada yang nanya bedanya apa sih? Gimana bilangnya? Kayaknya nggak ada beda aja sih. Paling kalau beda guys, kalau derajat ya, misalnya ada yang kerja efek bawah atau ke atas, ini kan soalnya ke bawah nih. Sama kalau ini kan sebenarnya karena tumpuan depannya nggak ada, itu kayak lebih gimana sih, kayak wayang gitu loh ujungnya, jadi kayak lebih agak fibra gitu. Iya, lebih agak fibra. Nah makanya kalau kayak orang-orang itu mereka banyak sampingnya itu lebih gimana ya, lebih dirigitin lah untuk ngurangin fibranya gitu. Betul. Ditempel. Nah, terus kayak MS nih. Ini MS yang salah satu kontroversi ya. Kenapa? Karena banyak yang nanya, nah, MS gimana dong? Nggak ada taruh buat sampingnya, bener dong? Nah, kalau saya naruhnya di atasnya. Nah, pakai dudukan body TRF. Ya kan, kalau ada yang nanya, saya kayak gini nih. Nah, wah, kok boleh bang? Ya, memang boleh. Tapi kembali lagi peraturannya itu adalah body nggak boleh dipotong, cuma boleh dicowak dikit yang bagiannya itu seperti menghadang gitu. Misalkan pakai body ini, terus dempernya kegedean atau apa, ya udah silakan dicowak dikit gitu. Nah, kalau MS kayak gini, kenapa? Karena kalau kayak saya pribadi settingannya untuk naruh di bawah itu terlalu ceper gitu loh, agak dia tuh kayak lebih gimana ya? Iya. Ground clearance-nya itu mepet banget gitu. Kadang sometimes terlalu jadi nyeret ke track ya, dan itu bisa merusak track. Nah, ini adalah salah satu settingan saya. Sebenarnya bodinya TRF. Cuma ini saya pakai ini sementara karena biar keren aja, dan body saya yang ini udah saya beli Tokped, tahu pengirimannya. Gue minta kirim ya dari Tangerang ke Jakarta. Sama kurirnya sekarang di Sulawesi. Lain. Kasihan hidupnya guys, penuh masalah. Ngerti gua. Oke, tapi ini kalau untuk FRP ya. Nah, FRP sendiri pun untuk samping tuh banyak. Misalkan ada yang nanya, ini hitungannya FRP apa enggak? Ini nih. Ini enggak sih sebenarnya sih, karena ini adalah bagian dari pengait ya. Soalnya kalau ini buka aja nih S2 kencang. Soalnya gini, kalau mobil S2 itu dia kan benar-benar nggak ada dudukannya sama sekali ya. Nggak ada sampingnya. Dan ini adalah untuk sampingnya. Jadi itu pengecualian guys. Ya. Karena yang keluaran zaman sekarang KMA itu udah ada bawaan samping, AR udah ada bawaan samping. Ini kelihatannya ini AR tuh udah sampingnya, MA udah ada sampingnya. S2 itu dia tuh nggak ada guys sampingnya, harus pakai pengait. S2 sama S1 Sama kayak MS. sama kayak MS, jadi tuh kayak pengecualian gitu. Nah, dan jangan lupa juga, ini banyak yang agak bingung. FRP samping itu misalnya ini kan sepasang nih ya, ini dihitung satu nih. Iya. Hitung satu, bukan berarti ini dua FRP, enggak, ini satu karena hitungannya juga sepasang. Kiri. Sekarang kita mau bahas habis itu ban ya. Betul. Ban ini yang paling banyak dipakai itu marun. Tapi yang paling penting nggak boleh bubut guys ya. Ya. Tak boleh bubut. Jadi kalau bang ini gimana bannya biar bisa lurus-mulus gini? Nah pakai mabuci, puternya tuh sampai mabucinya gosong di track. Itu adalah triknya dia. Jadi kalau kalian perhatiin kenapa bannya bisa halus kayak dratnya. Kayaknya ini dratnya halus banget. Dratnya halus. Itu nggak dibubut, dia bener-bener nyalain. Di track di mabuci guys. Pakai mabuci. Berapa jam ya kemarin ya? Di 1 jaman lah. Sampai ya tumbalin 1 mabuci lagi 25.000. Wong Sugi. Nah, kalau kayak saya pribadi sebenarnya tergantung settingan track ya. Maksudnya ban itu nggak selamanya harus full marun, harus full hard, enggak. Makanya kalau kalian perhatiin di settingan
Saya kebetulan pakainya ini yang marun sama hard itu di MS doang ya. Ini masih prototype yang ban gede karena dari kemarin tuh jarang banget gitu orang pakai ban gede ya. Jarang. Terus ini juga nih SX nih. Biasanya nih yang pakai ban marun. Gede dan hard. Gede dan hard. Karbon lagi ya. Yo, Karbon karena ban gede yang karbon itu masih murah sekitar di Bogoban kalau nggak salah. Iya, di bawah beban. Di bawah 50.000. Kadang-kadang malah dia jual sama badan lagi. Nggak Iya. cuma velgnya doang. Sama kayak ini juga, ini limited edition yang Japan Cup saya coba pakai. Ternyata wow gitu ya. Nah, cuman ban itu kembali lagi semua ke settingan tracknya bagaimana. Karena gini, ada beberapa track yang misalnya kita bilang bisa di indoor sama outdoor ya penempatannya. Nah, kalau penempatannya di indoor untuk pakai ban marun enak banget itu karena tracknya pasti bersih. Tracknya bersih. Terus minim debu gitu kan. Kalau urusan minyak atau basah ya itu kembali ke regulasi dan kebijakan pemilik trek. Cuma kalau outdoor itu pasti bakal kotor banget ya kan, ada daun jatuh, debu lah, cicak masuk trek. Betul. Cicak masuk trek itu agak-agak aneh gitu ya. Tapi nyata. Tapi nyata itu kejadian. Jatuh dari atas sih. Sayang kupon kita ya. Sayang Cuma ya kupon. udahlah. Nah, kalau untuk trek-trek indoor, Marun sangat recommended karena dia frictionnya jauh, bagus banget gitu. Marun tuh yang paling ini guys, paling nggak napak gitu, paling licin. Ibarat kalau dari ban, misalkan ban itu kan ada soft, hard, super hard, Marun. Marun. Ada 4 jenis sekarang ya. Nah, kalau untuk ban hard itu yang bisa dibilang sebenarnya hard tuh hampir kayak medium sebenarnya ya. Iya. Jadi kayak bisa untuk indoor, outdoor. Kalau soft itu karena gimana bilangnya? Kalau anak motor bilang sih gini, semakin kenyal ban lo, semakin soft, gripnya akan semakin kuat. Betul. Tapi semakin keras ban lo, gripnya itu akan semakin nggak ada. Itu kalau anak motor bilang. Nah, makanya kalau kalian perhatiin nih, dua ini nih, udah beda nih kan. Ini kenapa beda nih? Karena supaya belakangnya napak kencang, tapi pas belok depan licin. Oke, itu salah satu triknya ya anak SD ya. Iya, jadi banyak trik. Nah, oke, sekarang gua akan memberikan waktu pada dia untuk membahas namanya rollers. Oke guys, jadi kalau beli roller tuh itu ya sih yang paling penting kan. Datang kemarin gua cukup pakai 2 roller depan. Lu pakai 2 depan. Ada, cuma di situ settingannya. Oh Tapi- iya. Tapi di depannya nggak pakai, depannya pakai ball cap biasa doang. Nah, tapi ingat ya, ball cap itu dihitung sebagai stabilizer.